saudara, dari gubernur. Datanya dari ibu. Begitu ya? Oke. Baik ibu bapak saudara semua, para narasumber. Ibu bapak saudara sekalian, saya mau cerita seperti ini agar kita bisa memahami kenapa Bapak Presiden punya ide gila seperti ini. Bu, saya kira-kira berpikir begini. Saya ini punya anak keempat, Pak, laki-laki semua. Anak saya yang kedua, karena saya punya anak kembar tiga, yang kembar tiga yang kakaknya itu hari ini dia tinggi lebih beta. Ini beta ku anak itu dia tinggi lebih beta. Padahal baru SMA kelas 2. Ketong ini dulu makan, ya, kecil-kecil makan papeda ibu-ibu ya. Bahkan kalau ketong masih bayi itu ketong mama dia makan pisang masak baru dibalik ke masuk dan ketong mau ulang lagi. Tapi beta bisa jadi wakil gubernur. Apa artinya ibu bapak saudara semua? Ternyata soal gizi ini juga penting. Ya, kalau hari ini beta anak beta mengadir tak heran-heran. Anak ini dia lahir harus jadi bupati. Jadi makan enak. Betul betul. Presiden lihat ketua anak ini kecil-kecil gitu loh. Asal ibu bapak tahu, hari ini presiden perintahkan untuk ada tambah 100 batalion Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat, tambah 500 batalion di seluruh Indonesia. Ibu bapak tahu, kemarin Kodam itu dia kasih turun tinggi badan. Kenapa? Manusia sudah cukup lah untuk ukuran tinggi. Nah, sekarang kita bandingkan ketemu anak-anak itu pun tinggi dengan anak-anak yang makan bergizi ini pun tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya Bapak Presiden punya maksud. Tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Itu ada produksi generasi baru yang kira-kira dari posturnya dong tinggi, dong gagah, dong otak cemerlang, agar kita bisa mengejar ketertinggalan yang sering disebut dengan bonus demografi. Ibu bapak saudara semua, mari kita sebagai orang tua coba kemudian berimajinasi seperti ini. Kita ini punya anak 4, laki-laki semua. Jadi ibu bapak kalau punya anak perempuan yang umur sama, kita kira kita boleh berkenalan karena kita bisa jadi besan di kemudian hari. Ya, bapak ibu saudara semua, kita punya anak kembar 3, 2 orang itu kebutuhan khusus. Ibu-ibu pasti tahu bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus. Lalu begini, sebagai seorang ayah dalam bayangan beta punya anak 4 yang normal ini cuma 2. Yang 2 ini kebutuhan khusus. Alhamdulillah yang tua itu sekarang kira-kira 95%. Nah, cuma di emosinya saja yang masih tinggi. Yang bungsu itu mungkin kalau mau tua suka-suka posting, bahasanya saja yang belum lancar. Lalu betul sebagai orang tua berpikir kita punya anak 4, tapi 2 ini tidak produktif. Ketemu pelihara dari dia dalam kandungan sampai dia besar, sampai dia sekolah, ketemu buang biaya mahal karena sayang anak, ya apa saja, sampai beta jadi bupati juga beta tanda apa beta biaya beta puan anak ini gitu. Tapi pada akhirnya kan beta juga manusia sadar bahwa beta puan anak ini dengan kekurangan ini berarti kan tidak produktif. Berarti besok juga jadi beban orang tua juga. Lalu kalau beta pembini ketemu mati, kira-kira beta anak ini dukung kehidupan seperti apa gitu loh. Itulah kira-kira beta membayangkan Prabowo punya pikiran, kalau anak-anak banyak ini sekian juta orang, taruhlah misalnya 100 juta, tapi 60% itu tidak produktif. Berarti bonus demografi itu hilang. Maka biarkan itu berlalu. Tapi seorang presiden, saya akan membangun sebuah konsep baru untuk negara ini ke depan. Bonus demografi itu benar-benar sumbangan jumlah penduduk generasi milenial ke depan itu silakan banyak, mau beranak banyak silakan, tapi harus produktif.
Dan itu dimulai dengan makan bergizi gratis itu untuk menjamin bahwa generasi muda ke depan itu udah tinggi, jangan pede-pede. Kan kira-kira begitu. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, makan bergizi supaya kamu sehat, supaya kamu tinggi, besok ini bonus demokrasi yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua begini, ibu bapak tahu, pasti ibu bapak tahu bagaimana orang kaya-kaya di dunia. Bill Gates, Microsoft, orang kaya. Mark Zuckerberg, orang kaya. Jack Ma, orang kaya. Elon Musk, orang kaya. Ibu bapak tahu dia kaya kenapa? Pengetahuan. Dia kaya karena menciptakan sebuah teknologi yang akhirnya digunakan oleh masyarakat dunia, dan karena pengetahuannya itu menempatkan dia sebagai orang paling kaya di dunia. Sekarang kita bandingkan orang kaya di Indonesia dong pintar apa? Bapak Ibu tahu? Yang kaya di Indonesia itu orang cipta apa orang? Itu perampok semua itu. Coba Bapak jawab ke saya. Bos Jarum itu dia kaya apa? Dia pengetahuan apa? Pintar apa? Ini saya dengar langsung dari Bapak Presiden di Hambalang. Dia bilang begini. Mereka tuh kaya apa? Saya punya apa-apa, datang bikin pendekatan dengan bupati, dapat rekomendasi, dapat tanah 500.000 hektar, dapat rekomendasi, bawa sampai di provinsi, kasih sogok-sogok sedikit, dapat lagi rekomendasi, kita minta air. Nah, beta mau cerita ini supaya ketemu semua bisa punya gambaran kenapa Bapak Presiden bikin barang kayak gini nih. Minum dulu. Bapak semua, ini Bapak Presiden ngomong, beta dengar sendiri nih. Dia bawa rekomendasi dari Kabupaten. Sampai di provinsi dia sogok sedikit, dia bawa rekomendasi. Sampai di pusat dia pergi ke badan pertanahan kan, itu apa itu? Badan BPN ya. Kalau ibu BPS kan, domba saudara itu dekat-dekat. 11-12. Dia bawa ke badan pertanahan, dia dapat izin hak guna usaha. Dia hak guna usaha untuk lahan 500.000 hektar itu. Dokumen itu ibu bapak tahu, dia bawa ke bank. Dia dapat pinjaman dari bank untuk bikin kelapa sawit. Setelah itu dia dapat uang dari bank, disempakyakan. Dia kasih simpan kepeng itu di Singapura. Lalu dia mau bangun kebun sawit pakai apa? Dia tabang kayu. Kayu di dalam lahan 500.000 hektar itu dia tabang akan, dia jual, baru uang itu dia balik pakai untuk tanam kelapa sawit. Mengerti? Setelah kelapa sawit sudah jadi, ibu bapak tahu, dia bangun pabrik. Setelah itu dia kirim ekspor keluar, dia jalan pakai siapa bangun jalan? Pemerintah bangun kok. Dia jalan di atas jalan yang pemerintah bangun sama dengan jalan SE sampai jembatan patah itu, karena jembatan itu parkoto trek saja yang lewat dengan penumpang. Si Torus dia bawa, dia punya kelapa sawit itu dari dari Lisabata Timur sana, dia lewat situ bawa sampai di Komisonta. Jalan rusak. Memang dia bangun jalan itu kan terada. Setelah itu sudah di Mina, ibu bapak tahu, dia bangun kapal sandar di pelabuhan. Pelabuhan siapa yang bangun? Lalu dong bangun bagian mananya? Perampok. Betul kata Anda? Nah, sekarang kan kita bicara begini kan, bapak-bapak ibu dosen kan bisa apa? Jadi orang itu kaya di Indonesia bukan karena kepintaran menciptakan sebuah teknologi yang merubah peradaban manusia, tetapi ini orang punya kelicikan itu
dengan ketumpu mata kepeng ini, lalu kemudian barang ini dia jadi sudah. Itu satu cerita. Nanti kita cerita begini. Setelah Presiden Prabowo dia jadi presiden, dia kumpul semua bank-bank himbara. Coba kamu hitung. Selama ini kamu kasih kredit itu, kasih di siapa? Ibu Bapak tahu, dari sekian ribu triliun di tahun 2023, cuma 6% saja yang keseluruhan kredit dari perbankan di Indonesia itu yang dalam bentuk kur. Lalu yang ribu triliun sampai dia dondong itu juga. Coba lihat. Jadi ketemu mesti dukung Pak Prabowo. Hari ini kita mau kasih tahu dapat serang dari mana. Mari ketemu semua sadar bahwa ini bagian dari orang yang merasa berpuluh tahun ini hidup enak. Lalu mau diganggu lah itu kemudian mulai ada serangan kiri kanan. Ya, ibu bapak saudara semua. Bapak ibu. Dan karena itu membuat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah itu tidak stabil, karena uang itu cuma sumbernya 3 Pak. Yang satunya itu dari APBN, ibu juga dapat, kita pemerintah daerah dapat, TNI Polri dapat dalam bentuk dana transfer daerah yang sekarang akan kurang dari ketemu bukan